Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di channel Guru Berbicara. Kita meneruskan video yang lalu ya teman-teman, tentang cara membuat dokumen kurikulum. Di video yang lalu kita sudah pada pembahasan tentang karakteristik taman kanak-kanak. Ya, karakteristik lembaga kita. Hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan tentang program pengembangan dan muatan pembelajaran. Nah, di poin D ini kita akan menjelaskan apa saja yang kita masukkan di dalam poin program pengembangan dan muatan pembelajaran. Itu diantaranya program pengembangan dari pendidikan anak usia dini tentunya ada 6 aspek perkembangan ya teman-teman. Saya kira teman-teman semuanya sudah tahu, kemudian tinggal memasukkan muatan pembelajarannya apa saja. Nah, ini saya membuat contoh dari muatan pembelajaran di kelompok A ya. Di antaranya poin yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah aspek pengembangan. Aspek pengembangan nilai agama dan moral, sosial, emosional ya. 6 aspek pengembangan itu kita masukkan ya semua, teman-teman. Kemudian di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, KI dan KD-nya sudah kita kelompokkan, yang mana KD dan KI yang masuk di aspek perkembangan nilai agama dan moral kita masukkan di sini. Kalau teman-teman masih bingung bisa lihat di buku panduan pembelajaran anak usia dini yang dari Kemendikbud ya teman-teman. Nah, itu tinggal masukkan aja ke sini. Kemudian tingkat pencapaian perkembangan. Nah, ini juga kita tinggal melihat saja di capaian perkembangan anak usia dini sesuai dengan usianya. Jadi kalau kelompok A usia 4-5, apa saja capaian perkembangannya kita masukkan ke sini sesuai aspeknya. Kalau nilai agama dan moral, maka kita juga harus memasukkannya di aspek nilai agama dan moral. Nanti tinggal mengcopy ya atau menulis ulang dan dimasukkan di kolom ini. Nah, kemudian indikator capaian perkembangannya. Nah, kalau indikator ini teman-teman mengacu pada tingkat capaian perkembangannya, disesuaikan. Nah, ini teman-teman bisa membuat kalimat sendiri ya kalau di buku panduan ini tidak dicantumkan. Jadi sesuaikan dengan apa target dan capaian yang akan ditargetkan di sekolah Anda masing-masing. Disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada, guru yang ada, gitu ya. Tetapi tidak kemudian melenceng dari tingkat capaiannya yang harus ditempuh, yang harus dicapai. Selanjutnya, ini kita akan memasukkan satu persatu nanti ya, semua aspek dari sosial emosional, kemudian kognitif, bahasa, fisik motorik, sampai seni ya. Sama tadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut, ini sudah fisik motorik, kemudian seni, nah ini terakhir. Ini adalah kelompok A ini tadi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi, kita membuat lagi muatan pembelajarannya di kelompok B. Nah, apa saja yang harus kita masukkan seperti tadi ya teman-teman, sama, cuman bedanya adalah ini tingkat capaian perkembangannya itu disesuaikan dengan usianya. Kalau kelompok B 5-6, maka capaian perkembangannya yang harus kita masukkan di sini adalah capaian perkembangan usia 5-6. Indikatornya juga mengikuti sesuai dengan capaiannya. Selanjutnya, semua aspek kita masukkan sampai 6 aspek
Jadi sama kayak yang TKA tadi. Nah, saya kira teman-teman semua sudah paham ya. Baik, kita lanjut ke poin E, yaitu alokasi waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu pembelajaran ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu diantaranya alokasi waktu ketika kita belajar mengajar secara normal, ya, tidak ada pandemi. Maka alokasi waktu sesuai dengan acuan dari Permendikbud, maka kalau 5 hari kerja, 5 hari 5 hari masuk sekolah, maka minimal jam pertemuannya per satu kali pertemuan adalah 180 menit, ya. Kemudian 1 minggu berarti 1900 menit. Itu adalah minimal, ya, waktu minimal. Sedangkan di tempat saya ini alokasi waktunya setiap hari itu sekitar 4 jam, ya, jadi 240 menit kalau ini normal, ya teman-teman, ya. Nah, dalam 1 minggu karena 5 kali pertemuan, maka 5 kali 240 menit sama dengan 1200 menit. Nah, boleh, karena batas yang di aturan pemerintah itu adalah 900. Jadi di atas 900 itu boleh, tapi kurang dari 900 menit itu yang tidak boleh dalam 1 minggunya, ya. Nah, ini dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi pandemi saat ini, maka saya membuat 2 skenario, yaitu pada saat kondisi pandemi daring full, sama kondisi new normal, yaitu masuk dengan pergantian anak. Nah, kalau dalam kondisi daring normal, maka saya mengalokasikan waktu seperti ini, teman-teman. Ya, dimulai jam 7.30 dan berakhir 8.30. Berarti ini kan 1 jam, ya, daringnya itu 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran dibimbing oleh orang tua di rumah selama 2 jam. Ya. Jadi teman-teman daring melalui video call atau melalui Zoom itu 1 jam. Kemudian 3 jam selanjutnya mengerjakan tugas bersama orang tuanya atau belajar di rumah bersama orang tuanya sesuai dengan tugas yang sudah kita berikan. Maka alokasi waktunya adalah yang ditempuh dalam 1 hari 3 jam sama dengan 180 menit. Maka dalam 1 minggu, karena saya ada 5 hari kerja, maka 900 menit. Tetap, ya teman-teman, tetap sesuai dengan acuan, ya. Kemudian kalau new normal bagaimana? Yaitu kita memiliki skenario dengan 1 kali tatap muka dihadiri oleh 5 siswa, sedangkan siswa lainnya melakukan pembelajaran di rumah. Ya. Maka alokasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap kali tatap muka adalah 1 jam atau 60 menit, sehingga waktu belajar di rumah itu adalah 2 jam bersama orang tua. Nah, maka sama dengan yang tadi, ya, yang sudah dijelaskan tadi, tetap dalam 1 kali pertemuan itu tetap 3 jam. 1 jam anak yang masuk itu belajar di rumah, dan 2 jam yang lainnya ada belajar 1 jam tatap muka di sekolah, maaf ya teman-teman, 1 jam tatap muka di sekolah, 2 jam belajar di rumah bersama orang tua. Maka tetap alokasi waktunya menjadi 900 menit per minggu. Di sini bisa dipahami, ya teman-teman, ya. Nah, selanjutnya masuk ke kalender pendidikan dan program tahunan. Nah, di kalender pendidikan ini teman-teman bisa download kalender dari yang biasanya di-share oleh provinsi, ya, dinas pendidikan provinsi Jawa Timur.
Ya, teman-teman bisa download kemudian dirubah sendiri, diedit sesuai dengan apa namanya jadwal dan kegiatan yang di sekolah Anda. Kemudian di sini diganti ya menjadi kalender pendidikan taman kanak-kanak apa lembaga Anda ya tahun berapa. Nah, seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Nanti kalau sudah selesai tinggal screenshot kemudian masukkan ke sini. Nah, itu adalah tentang kalender pendidikan. Ini ada rencana kerja sekolah dalam 1 tahun. Apa saja rencana kerja kita masukkan ke sini ya teman-teman. Poinnya itu ada program kegiatan diuraikan ya dari mulai yang umum sampai yang khusus ya, yang detail-detail itu ya. Kemudian tujuan, target kegiatannya apa, kemudian kebijakannya apa dan pembiayaannya bagaimana. Di sini ini yang saya contohkan ya teman-teman tentang program kerja. Nah, baik selanjutnya kita akan masuk di SOP. Nah, SOP ini kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman karena waktu yang terbatas. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.